Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih sehat semua ya? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Syukur kalau tetap semangat. Baik, kita ketemu lagi di minggu ketiga ya, di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan mempelajari tentang bidang pandang dan sudut pandang. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Indah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Indah. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hadir semua tidak pada pertemuan kali ini? Yang pertama, Karisa Aurelia. Hadir, Pak. Desti Mawar Wulandari. Hadir, Pak. Devi Oktariana. Hadir, Pak. Dita Rama Adira. Hadir, Pak. Gusti Rolian. Hadir. Ika Ramanda. Hadir, Pak. Indah Maulia. Hadir, Pak. Kartini. Hadir, Pak. Rajif Gali. Hadir, Pak. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Baik, kalau misalkan sudah hadir semua ya, tidak ada yang sakit. Kali ini kita akan belajar mengenai materi bidang pandang dan sudut pandang. Ya, tapi sebelumnya Bapak akan jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, materi atau kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pandang pengambilan gambar. Yang kedua, mengambil gambar sesuai bidang pandang dan sudut pandang. Nah, jadi di sini nanti kalian akan belajar bagaimana cara mengambil teknik-teknik pengambilan gambar pada fotografi. Ya, kemarin kalian sudah praktek bagaimana cara mengoperasikan kamera. Ya, sudah bisa semua. Nah, sekarang kita akan belajar memasuki materi bidang pandang dan sudut pandang. Oke, tujuan untuk pembelajaran pada hari ini yang pertama ya, melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video dari YouTube, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pandang pengambilan gambar dengan baik dan benar. Jadi nanti di sini Bapak akan menayangkan sebuah video ya, dan juga ada beberapa modul yang nanti akan Bapak bagikan ya, bisa kalian baca nanti untuk menyelesaikan atau untuk forum diskusinya. Jadi nanti ada forum diskusinya. Nah, yang kedua, melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video dari YouTube, peserta didik dapat menentukan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pandang pengambilan gambar dengan baik dan tepat. Jadi kalian bisa mempresentasikan ya, nanti bisa menentukan ya, bisa menentukan sudut pandang atau bidang pandang yang baik saat pemotretan, atau sudut pandang dan bidang pandang seperti apa saja. Selanjutnya yang keempat, melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video dari YouTube dan praktek, peserta didik dapat melaksanakan pengambilan gambar sesuai bidang pandang dan sudut pandang dengan baik dan tepat. Jadi nanti setelah kita melakukan atau Bapak mau memberikan materi atau kita pemaparan materi, nanti kita akan praktek. Nah, kali ini kita prakteknya di outdoor. Jadi kita nggak di studio. Kalau kemarin kita sudah praktek di studio, sekarang kita coba di outdoor ya. Dan selanjutnya untuk penilaian ya, pada pembelajaran hari ini ada 3 kriteria penilaian yang akan Bapak terapkan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tes tertulis, dan yang kedua Bapak akan menerapkan penilaian tes lisan. Tes lisan ini nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan nanti siapa yang bisa menjawab itu poinnya akan Bapak tambahkan 100. Dan yang ketiga ya, itu penilaian diskusi. Jadi nanti kita akan ada diskusi. Diskusinya berbarengan dengan praktek. Jadi nanti kita praktek sekaligus kalian berdiskusi. Jadi ada 3 poin penilaiannya. Paham? Paham. Baik, kalau paham
sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengulas dulu materi yang sudah pernah kita pelajari di minggu kemarin. Kira-kira masih ingat atau tidak ini untuk materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Baik, kalau gitu Bapak akan coba memberikan pertanyaan pada kalian. Kira-kira masih ingat nggak? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mengoperasikan kamera dan perawatan alat bantu fotografi. Nah, pertanyaan pertama. Sebutkan mode pengoperasian kamera. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Desti. Mode auto untuk pengaturan otomatis dan mode manual untuk pengaturan manual. Ya, kita lihat dulu Desti. Ya, jadi tadi ada mode auto untuk pengaturan otomatis dan ada juga mode manual untuk pengaturan manual ya, dan masih banyak mode yang lainnya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sebutkan unsur-unsur segitiga exposure. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan Dita. ISO, aperture, dan shutter speed. Ya, kita betul begitu. Jadi benar ya. Jadi unsur segitiga exposure itu terdiri dari ISO, ya, aperture, dan shutter speed. Oke, berarti masih ingat semua dengan materi yang kemarin. Baik, selanjutnya Bapak akan kirimkan sebuah modul ya dan LKPD. Ya, akan Bapak kirim. Baik, selanjutnya coba kalian cek dulu di IP 192.168.1.21. Di situ Bapak sudah membagikan sebuah modul dan LKPD-nya. Bagaimana? Apakah bisa terbuka atau bisa diakses? Bisa ya? Nah, sebelum kita membahas materi, ya, ada beberapa pertanyaan lagi nih untuk kalian mengenai materi-materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Yang pertama, apa itu teknik pengambilan gambar? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Rajib. Teknik pengambilan gambar itu adalah teknik-teknik tertentu dalam pengambilan gambar untuk menciptakan gambar yang lebih menarik, Pak. Jadi teknik pengambilan gambar itu adalah bisa dibilang suatu cara, ya, suatu cara bagaimana caranya kita mengambil sebuah gambar, ya, atau tekniknya. Tuh ya, teknik pengambilan gambar. Nah, terus yang kedua, apa yang disebut dengan angle kamera atau kamera angle? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Devi. Angle kamera adalah posisi kamera saat mengambil gambar atau foto. Iya. Nah, jadi ya, angle kamera atau bisa juga disebut sebagai kamera angle, ya, itu adalah posisi atau letak di mana kamera saat akan mengambil sebuah gambar. Itu disebut sebagai angle kamera. Paham ya? Paham. Kalau paham, baik. Selanjutnya, di sini Bapak ada tayangan video, ya, ada tayangan video. Bisa kalian perhatikan, ya, atau bisa kalian simak. Nanti Bapak minta salah satu dari kalian untuk menanggapi apa isi dari tayangan video tersebut. Oke, kita saksikan saja ya. Kita mulai. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Yang belakang terlihat ya? Terlihat? Baik, kita putar saja. Kalian simak. Nanti siapa yang bisa memberikan kesimpulan atau menanggapi?
tadi video mengenai bidang pandang dan sudut pandang. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa isi dari video yang telah kalian saksikan ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Kartini, silahkan. Setelah saya melihat tayangan video di depan, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam teknik pengambilan gambar ada beberapa teknik yang harus kita pahami. Contohnya low angle, high angle, extreme long shoot dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita akan beri aplaus dulu buat si Kartini. Nah, jadi dari tayangan video yang telah Bapak tampilkan ini ya, atau Bapak sajikan ini, di situ ada beberapa sudut pandang dan bidang pandang, ya. Jadi dalam sebuah pemotretan, dalam sebuah pemotretan, dalam mengambil sebuah gambar itu tidak main asal mengambil saja, ya. Itu ada beberapa sudut-sudut atau bidang-bidang pandang yang perlu kalian pahami. Nah, contohnya tadi salah satunya disebutkan teman kalian si Kartini tadi, ada extreme long shoot, ya, ada long shoot, ada low angle, dan ada juga high angle, dan masih banyak yang lainnya, ya. Jadi nanti tugas kalian ya di diskusinya nanti kalian berdiskusikan mengenai bidang pandang dan sudut pandang ini, ya. Paham? Paham. Baik, kita masuk ke materi. Bapak paparkan sedikit tentang materinya. Yang pertama, apa sih bidang pandang itu? Ya. Jadi kita akan membahas apa sih bidang pandang itu. Bidang pandang atau shoot size adalah suatu metode dalam mengambil gambar yang menentukan luas bidang pandang suatu objek dalam foto terhadap background atau latar belakang. Dengan menentukan bidang pandang yang pas dapat memberikan pesan atau kesan yang sesuai. Itu yang disebut sebagai bidang pandang. Selanjutnya yang kedua, apa sih sudut pandang itu? Ya kan? Sudut pandang fotografi adalah sudut pengambilan gambar dengan memperhatikan posisi kamera, ya, ketika membidik suatu objek. Seorang fotografer harus bisa memilih angle dengan tepat karena sudut pengambilan akan mempengaruhi gambar yang dihasilkan. Nih. Jadi sudut pandang ini adalah posisi atau letak di mana kamera saat mengambil gambar. Karena posisi inilah nanti juga akan menentukan atau mempengaruhi hasil gambar yang dihasilkan nanti seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk penjelasannya lebih detailnya kita bahas. Nah, kita masuk ke bidang pandang pengambilan gambar. Apa bidang gambar? Nah, di sini ada beberapa gambar mengenai bidang pandang pengambilan gambar. Nah, kalian perhatikan contoh. Di sini ada low angle. Gambarnya seperti apa low angle itu? Kita buka. Nah, seperti ini gambar low angle-nya, ya. Kalian simak, perhatikan bentuknya seperti apa gambarnya, ya. Itu posisi kamera berada di bawah, ya. Low angle itu posisi kamera berada di bawah, ya. Terus mendongak ke atas, ya. Terus yang kedua itu ada high angle. High angle ini posisi kamera berada di atas, ya. Dia berada di atas kameranya saat mengambil. Terus ada juga eye level. Eye level ini ya posisi kamera itu berada sejajar, ya. Kamera berada sejajar dengan si objek. Itu yang disebut sebagai eye level, ya. Terus ada juga breadth A, ya. Breadth A ini bisa dikatakan juga adalah mata burung. Jadi diibaratkan kamera ini seperti mata burung. Berarti gimana posisi dari kameranya? Berarti posisinya kameranya berada di atas. Biasanya di atasnya ini memang sama-sama di atas seperti high angle, tapi beda. Kalau high angle itu hanya berada di atas, paling tidak jauh, ya. Cukup dengan kita berdiri, ya, berada di atas. Nah, sedangkan breadth A, ya, itu kita harus benar-benar berada di atas. Itu biasanya pengambilannya bisa diambil dari atas gedung, ya,
atas gedung yang tinggi, ataupun bisa kita ambil melalui helikopter, bantuan helikopter, kita di atas helikopter, atau bisa menggunakan yang kalau sekarang ada istilah namanya kamera drone, bisa menggunakan drone, itu bisa digunakan untuk mengambil gambar atau sudut bidang pandang grid A, ya. Terus selanjutnya yang kelima itu adalah frog A. Nah, frog ini bisa juga disebut sebagai mata katak. Ya, bisa juga disebut sebagai mata katak. Berarti posisi kamera itu sejajar dengan mata katak. Nah, mata katak kan di bawah ya, berarti kamera berada di bawah. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini tadi bidang pandang. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah sudut pandang pengambilan gambar. Nah, tadi kita sudah bahas bidang pandang, sekarang kita bahas mengenai sudut pandang pengambilan gambar. Jadi ada dua. Jadi teknik dalam pengambilan sebuah gambar itu ada dua, ada bidang pandang dan sudut pandang. Nah, sekarang apa sih sudut pandang itu? Nah, di sini ada beberapa foto, ya, bisa kalian lihat di depan. Ada beberapa foto yang di sini nanti pengertiannya berbeda-beda. Ya, fotonya berbeda kok. Di situ ada orang kelihatan jauh. Ada cuma setengah badan, ada cuma kelihatan cuma bagian mukanya saja, ada yang cuma kelihatan bagian matanya aja. Nah, sekarang apa bedanya? Ya, apa bedanya dari gambar-gambar tersebut? Nah, kita kupas satu persatu. Ya, pertama untuk gambar yang pertama, ya, itu disebut sebagai ELS atau extreme long shoot. Ya, extreme long shoot. Nah, shoot dari jarak sangat jauh dan menyajikan bidang yang sangat luas. Kamera mengambil objek secara menyeluruh. Itu extreme long shoot, ya. Terus gambar yang kedua itu ada LS, ya. Ada LS atau bisa disebut juga sebagai long shoot, ya. Apa itu long shoot? Long shoot, ya, yang juga sangat jauh atau bidang yang diambil lebih dekat dari LS, namun tetap objek utama masih terlihat terlalu kecil atau dibanding latar keseluruhannya. Jadi LS ini hampir mirip dengan ELS tadi, ya, extreme long shoot, hanya bedanya kalau yang extreme long shoot itu objeknya kelihatan lebih jauh, ya, kelihatan lebih jauh. Itu untuk yang extreme long shoot. Nah, sedangkan yang long shoot, ya, objeknya itu sama-sama terlihat full semua dari, kalau misalkan kita objek manusia itu dari kepala sampai kaki itu kelihatan semua utuh, ya. Hanya posisi pengambilannya itu lebih dekat. Ya. Kalau extreme long shoot dari kepala sampai kaki terlihat penuh, tapi pengambilnya dari jauh. Kelihatan jauh. Sedangkan yang long shoot itu dari jarak dekat, tapi tetap semuanya utuh. Tidak ada yang terpotong atau tidak ada yang out frame atau keluar frame. Tuh, seperti itu. Nah, terus gambar yang ketiga. Apa nih gambar ketiga? Nah, ada MLS atau bisa disebut sebagai medium long atau medium long shoot. Ya. Lebih dekat dari ELS dan LS, ya. Objek biasa ditempatkan dari atas pinggang sampai atas kepala, ya. Biasanya dari atas pinggang sampai atas kepala, ya. Dari pinggang. Itu yang disebut sebagai medium long shoot, ya. Terus yang gambar keempat itu ada MCU atau medium close up, ya. Nah, shoot yang sangat dekat, objek diperlihatkan dari bagian dada hingga atas kepala. Jadi kalau kita ngambil medium close up itu cuma dari dada sampai ke kepala. Itu medium close up. Gambar yang kelima, ya, CU atau close up, ya. Shoot teramat dekat, objek menjadi titik perhatian utama dalam shoot ini dan latar belakang terlihat kurang dominan. Jadi yang lebih kelihatan adalah objeknya. Kalau kita mau memotret manusia, ya manusianya, misalkan di bagian kepalanya saja, mukanya misalkan, atau di bagian apanya intinya, ya, itu jadi close up, ya. Intinya batasnya dari leher lah, bisa dari leher sampai ke kepala, itu close up. Terus gambar yang keenam itu adalah BCU atau big close up,
Nah, shoot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Nah, ini. Jadi misalkan kalian akan mengambil di close up. Nah, kalian ambil bagian tertentu. Ya, misalkan mau gambar bagian mukanya aja. Ya. Atau bagian tangannya saja misalkan. Saat contohnya misalkan kalian akan membuat sebuah film, terus nanti kalian akan mengambil detail orang sedang mengambil sesuatu. Misalkan di close bagian tangannya saja. Ya, atau mukanya saja, itu disebut sebagai BCU atau big close up. Jadi cuman bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia tersebutlah yang diambil, tidak keseluruhannya. Nah, gambar yang terakhir itu adalah ECU atau extreme close up. Nah, shoot yang menampilkan bagian tertentu objek dengan sangat detail memenuhi layar. Nih contohnya seperti ini, cuman kelihatan matanya saja. Itu dari ECU. Nah, itu tadi ya contoh-contoh ya atau jenis-jenis dari bidang pandang dan sudut pandang yang biasanya digunakan dalam seni fotografi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian tadi sudah menyaksikan video ya, sudah mendengarkan pemaparan materi ya. Nah, sekarang tinggal kalian mulai berdiskusi ya. Kalian mulai berdiskusi. Tadi bisa dilihat ya, tadi yang Bapak bagikan tadi bersamaan dengan modul tadi di alamat IP 192.18.1.21 itu tadi sudah Bapak sertakan LKPD yang akan kalian gunakan untuk berdiskusi. Namun sebelum kita membahas LKPD-nya, kita akan membahas tentang apa? Terlebih dahulu Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kita akan bagi kelompok dulu ya. Baik, mungkin langsung saja Bapak bagi ya. Bapak mulai dari bagian kiri Bapak. Ya, Bapak mulai dari bagian kiri Bapak. Untuk bagian kiri ya, ini kelompok 1 ya. Bagian tengah ini kelompok 2 dan bagian kanan itu kelompok 3 ya, itu kelompok-kelompoknya. Nah, sekarang silakan kalian buka LKPD-nya. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa yang akan kalian kerjakan nanti saat praktek dan diskusi nanti. Ya. Sudah terbuka LKPD-nya? Coba dibuka dulu. Sini Bapak akan buka LKPD-nya. Oke. Coba perhatikan ke depan, Bapak jelaskan dulu LKPD-nya. Nah, di sini di lembar LKPD ya. Kalian akan berdiskusi, nanti ada soal di LKPD itu. Ya. Sebelumnya Bapak akan bacakan petunjuknya. Petunjuk pengerjaan LKPD-nya itu seperti apa? Yang pertama, baca dan amati bahan ajar yang sudah diberikan oleh guru. Jadi nanti kalian baca lagi ya. Berbarengan dengan diskusi nanti kalian baca lagi ya. Materi atau modul yang sudah Bapak berikan tadi ya, bila perlu kalian tonton lagi videonya kalau masih kurang paham. Tadi sudah Bapak sertakan juga videonya ya. Dan jika masih menurut kalian masih kurang ya, kalian bisa mencari di internet. Ya, kalian bisa mencari di internet. Di situ di komputer-komputer kalian sudah Bapak fasilitasi dengan koneksi internet. Jadi kalian bisa mengakses atau mencari tambahan referensi untuk menyelesaikan tugas atau bahan diskusi yang ada di LKPD ini nanti. Jadi nanti seperti ini teknisnya. Ya, teknisnya kita akan praktek ya, plus diskusi itu nanti di outdoor atau di luar ruangan lab multimedia ini. Ya, nanti berdasarkan kelompok. Jadi tidak semuanya keluar semua, tidak. Nanti berdasarkan kelompok. Misalkan Bapak tunjuk kelompok 3 dulu untuk mulai praktek. Nanti kelompok 3 keluar ya. Keluar untuk praktek, yang lainnya tetap di sini baca lagi modulnya, cari tambahan referensinya dan kalian pikirkan. Ya, pikirkan nanti kalian akan mengambil sudut pandang apa ya. Kalian pikirkan, karena kan tadi sudut pandang di pandang ada banyak jenisnya, tinggal kalian nanti pikirkan mau ambil apa. Nanti saat kalian praktek,
kalian sudah tinggal mengambilnya saja. Terus yang kedua, ya, carilah informasi tambahan pada media internet. Tadi sudah jelaskan ya, kalau misalkan kurang tambahan referensi bisa mencari di internet. Yang ketiga, diskusikanlah dengan kelompok permasalahan yang diberikan pada LKPD ini. Ya, nanti ada soalnya. Yang keempat, ambillah sebuah gambar menggunakan kamera sesuai petunjuk soal diskusi pada LKPD ini. Nah, selanjutnya yang kelima itu, setelah berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD, siapkan bahan presentasi untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dijalani. Nah, jadi nanti setelah kalian selesai praktek, kalian kembali lagi ke lab ini, ya, kalian masukkan gambar-gambar atau foto-foto yang telah kalian ambil pada tabel analisis yang sudah Bapak sediakan. Di sini Bapak sudah menyediakan tabel analisis yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis gambar yang akan kalian ambil nanti, ya. Nah, di sini soalnya, soal diskusinya. Diskusikan secara kelompok, lalu ambil 2 jenis foto menggunakan prosedur pengukuran bidang pandang dan 2 foto menggunakan prosedur pengukuran sudut pandang. Lalu jelaskan teknik pengambilan dari 4 jenis foto tersebut. Jadi nanti kalian pilih 2 jenis pengukuran bidang pandang dan 2 jenis pengukuran sudut pandang. Nah, kalian terapkan saat praktek. Kalian ambil gambarnya atau fotonya. Ya, setelah itu baru kalian jelaskan. Misalkan contohnya kalian mengambil bidang pandang low angle. Nah, low angle itu apa? Seperti apa teknik pengambilannya? Kalian jelaskan, ya. Paham? Paham. Oke. Atau mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin langsung kita mulai saja, ya. Berhubung waktunya juga nanti keburu habis, ya. Kita mulai saja. Mungkin akan Bapak acak kelompok mana dulu yang akan mulai praktek, ya. Mungkin Bapak mulai dari kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Siap. Kalau siap silakan kalian menuju ke halaman sekolah, ya. Beberapa orang ke studio mengambil kameranya. Oke, silakan kelompok 3. Nah, sembari kelompok 3 melaksanakan praktek, ya, kelompok lain tetap berada di lab ini, ya. Kalian baca lagi materinya, kalian baca lagi modulnya, ya. Dan kalian tentukan dulu kalian akan mengambil bidang pandang apa dan sudut pandang apa. Lalu baru kalau sudah kalian terapkan pada saat praktek. Paham ya? Paham. Baik, kalau paham Bapak akan menemani dulu yang sedang praktek. Kalian silahkan pikirkan dulu apa yang akan kalian ambil nanti saat praktek nanti. Oke, silahkan. Baik, sekarang kita akan melakukan pengambilan foto menggunakan teknik bidang pandang dan sudut pandang. Nah, tadi kalian di lab tadi sudah menyaksikan videonya, sudah Bapak paparkan juga materinya. Sekarang tinggal kalian pilih kalian akan mengambil bidang pandang apa dan sudut pandang seperti apa. Jadi nanti di sini kalian siapkan satu yang akan menjadi model, satunya menjadi seorang fotografernya. Nanti kirim gambar. Sudah menentukan semua kan tadi mau mengambil apa? Sudah. Oke, kalau sudah silakan. Mungkin siapa yang akan jadi fotografer? Oke, silakan Rajib yang akan jadi model. Oke, silakan. Oke, jangan lupa settingan segitiga exposure-nya. Jangan sampai ini hasilnya over ataupun under.
Gimana? Sudah dikerjakan semua? Sudah ya? Sudah praktek semua juga ya? Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai presentasinya, mungkin dikirimkan dulu hasil pekerjaan kalian ya, hasil LKPD yang sudah kalian isi. Silakan kalian kirim lagi ke alamat IP yang sama di 192.168.1 dan .21. Oke, dikirimkan dulu ke depan. Sudah dikirim? Sudah? Baik, kalau sudah kita langsung mulai presentasinya. Tadi yang praktek duluan kelompok 3, berarti yang presentasi duluan kelompok 3 juga. Oke, silakan kelompok 3 dikirim perwakilannya siapa yang akan mempresentasikan ya. Oke, silakan kelompok 3 yang lainnya. Menyaksikan ya, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 3 yang terdiri dari Rajis Gali, Karisa Aurelia, dan Ika Ramanda. Ini hasil gambar dalam jenis bidang pandang low angle. Low angle adalah sudut pandang pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih rendah daripada objek yang difoto. Yang kedua ini ada high angle. High angle adalah teknik pengambilan gambar di mana fotografer berada pada posisi atas. Yang ketiga, gambar dari jenis sudut pandang ELS atau Extreme Long Shoot. Shoot ini jarak sangat jauh dan menyajikan bidang yang sangat luas. Kamera mengambil objek secara menyeluruh. Yang keempat, long shoot. Shoot juga sangat jauh, bidang yang diambil lebih dekat dari ELS. Namun tetap utama masih terlihat terlalu kecil. Sekian dari kelompok 3. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya Silakan Gusti. Saya Gusti dari kelompok 1 ingin bertanya, itu berapa sih nilai settingan segitiga exposure yang kamu gunakan untuk ambil foto-foto tersebut? Yaitu ISO 100, aperture 5.6, shutter speed 1/250. Gimana ngomongnya? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau ada silakan ditutup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hapus dulu untuk kelompok 3. Baik, ya itu tadi presentasinya. Jadi dari kelompok 3 mempresentasikan atau mengambil gambar low angle ya, untuk bidang pandangnya itu low angle dan high angle ya. Sedangkan untuk sudut pandangnya kelompok 3 mengambil gambar extreme long shoot dan long shoot. Nah, itu yang diambil dari kelompok 3. Oke ya, jadi kita sudah presentasi semua ya. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini ya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa sih manfaat atau mungkin tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa yang kalian ambil. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Karisa. Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam pengambilan gambar atau foto dan teknik-teknik yang harus kita pahami, yaitu teknik bidang pandang dan teknik sudut pandang. Yang masing-masing teknik tersebut memiliki perbedaan sesuai kebutuhan. Oke, jadi itu ya. Jadi pembelajaran pada hari ini ya, kalian tahu ya. Ya, kalian lebih tahu ternyata ya dalam pengambilan
sebuah gambar atau foto itu ada teknik-teknik yang harus kalian pahami. Ya, seperti yang awal Bapak jelaskan tadi, jadi untuk mengambil sebuah foto itu nggak main asal jepret-jepret saja, ya kan? Tapi ada teknik-tekniknya, ya. Contohnya tadi ada low angle, ya, ada high angle, ya. Terus untuk yang di sudut pandangnya itu ada extreme long shoot, ada long shoot, nah itu, dan masih banyak yang lainnya. Baik, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk Indah bisa membantu doa lagi. Oke, silakan Indah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Indah. Baik, jadi untuk yang minggu depan ya, kita bertemu lagi ya. Kita akan membahas mengenai komposisi foto digital ya. Jadi kalian nanti di rumah bisa dibaca-baca dulu apa sih komposisi foto digital itu ya. Nanti dipelajari dulu, baru nanti minggu depan kita akan membahas mengenai komposisi foto digital. Paham ya? Paham. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya, tetap semangat dalam belajar di masa pandemi seperti ini. Tetap patuhin protokol kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Baik, kita akhiri. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, silakan meninggalkan ruangan multimedia.